Oke, Suwandi, Ya, apa yang Su. melatar belakangin kamu sampai tertarik di dunia MC dan sekarang profesional ya? Udah lebih terarah dan udah ada jam kerja, jam terbang dan segala macam. Boleh cerita ke kita? Kalau saya sih mungkin tahu sedikit perjalanan, tapi buat teman-teman yang ada di sini bisa diceritakan perjalanannya sehingga kamu mengambil, kan jarang loh orang mau ngambil jadi MC gitu, Master of Ceremony. Nah, bisa diceritakan. Ya, jadi awalnya sih sebenarnya saya ini orang introvert, Su. Jadi kurang suka Hmm. sebenarnya dengan keramaian, dengan ketemu-ketemu orang dulu kecil. Jadi bisa dibilang dulu tuh penakut karena eh, kurang pergaulan sih, Su. Jadi orang tua kita kan dua bersaudara, saya anak paling gede, satu-satunya laki-laki dan saya punya adik perempuan. Jadi kita cukup dikekang untuk ngapa-ngapain, ya kan. Biasa orang tua Hmm. dulu agak agak gimana. Nah, saya bisa mengenal dunia public speaking itu sebenarnya dari wihara. Jadi saya Hmm. bisa menganggap ini jodoh karma yang luar biasa. Nah, kenapa bisa kenal public speaking itu di wihara? Karena pertama kan ke wihara, saya dulu kelas dari 4 SD itu sudah ke wihara. Itu pun dulu nggak boleh ke wihara karena orang tua takut kalau ke wihara tuh jadi suhu katanya kan. Jadi saya saya ngotot, masa nggak boleh ke wihara? Akhirnya diperbolehkan. Nah, lalu yang membuat saya ingin ingin berbicara, saya dulu belum tahu itu namanya public speaking kan. Jadi saya hanya Ya, tahu betul. ketika jadi umat dan saya melihat ada Romo, salah satu pandita, eh, berdiri di depan Dharmasala banyak orang lalu ngomong dan buat orang senyum, ketawa kayak suhu gitu kalau ceramah, buat orang happy Mm-mm. dan lain-lain. Nah, dan nggak tahu kenapa di dalam hati saya langsung bilang, nanti saya besar mau seperti itu. Saya Si mau Romo, pokoknya yes. ya mengimani. Nah, alhasil Ya. akhirnya saya aktif di wihara. Di wihara saya mulai dari kerohanian, mulai dipercaya untuk memimpin puja bakti. Mulai dari kepercaya dirinya, mulai dari sana. Nah, itu pun Ya. cukup gemetaran karena kan belum pernah di depan banyak orang, belum pernah di depan, jadi cukup gemetaran. Pelan-pelan baru memimpin memimpin sekolah minggu dari mulai cerita Jataka ke anak-anak sekolah playgroup TK gitu, mulai dari tahap bawah, baru nanti pelan-pelan masuk ke SD. Nah, alhasil suatu ketika ada acara di wihara dan para panitia mempercayai bahwa oh cobain deh Swandi coba jadi bawa acara dicoba. Nah, Oh, Acaria. Oh, jadi Acaria. bawa acara maksudnya itu. Iya. Akhirnya dicoba. Alam, alam bawah sadar tuh udah kode keras. Jadi Acaria. Ya. Ketika coba ya alhasil kacau kacau balau karena tidak ada pengalaman kan, tidak ada pengalaman. Bahkan orang-orang bilang apa, kamu nggak punya bakat deh di sana jadi jangan coba. Tapi nggak tahu kenapa saya merasa ada peluang. Jadi saya Tantangan. coba belajar. Ya. Iya, ada tantangan. Saya coba belajar. Saya coba mulai cari buku, mulai sharing dan katanya harus sering ngomong, ngomong sendiri. Jadi saya ketika kecil itu sudah suka ngomong sendiri depan kaca. Sampai mama saya Yes. hampir bawa saya itu ke orang pintar. Katanya ini anak pulang-pulang dari wihara kayak orang stres. Karena sering ngomong Kesambet. sendiri, Su. Ya, Oh, ngomong nah, itu sendiri. terinspirasi dari itu film Snow apa? Putih Salju ya. Putih Salju kan yang siapanya itu ngomong cermin, cermin. Ah, iya. Jadi pokoknya satu hari terapkan 5 sampai 10 menit ngomong sendiri. Materinya dari buku. Jadi dari dulu perjalanan Siddhartha Gautama pokoknya pahami dari sana. Akhirnya mulai beranjak SMP, SMA. Nah, saya itu mulai terjun ke publik, maksudnya ke dunia publiknya itu dimulai dari bawain Oh, acara pertunangan. Nah, jadi ada teman kakaknya tunangan jadi saya dipercaya untuk ke arah sana. Baru saya coba, kacau juga, semuanya kacau berantakan, bisa dikatakan gagal. Nah, tapi akhirnya belajar terus, ya sampailah di tahap ini. Jadi sebenarnya mulainya itu dari wihara, dari yes. lingkungan wihara. Step pertamanya itu dari lingkungan Buddhis juga, sampai hari ini ya bersyukur sekali, maksudnya eh, skill ini
bisa menjadi salah satu uh, finansial saya lah, so, pemasukan saya Hmm. secara ini finansial. Ah, tidak pernah tidak pernah terpikir sih, so, bisa sampai di Ya, tahap betul. ini. Bahwa perjalanan itu adalah dimulai dari start. Ketika kita berada dalam organisasi, dimanapun Anda berada, ya mau tempat ibadah maupun di sekolah, mulailah dari organisasi itu kita memberanikan diri, kita menggali potensi diri kita membuat kita dulu bisa merubah mindset kita. Saya mau maju, ya, tapi cuma mau maju doang tanpa ada action dan pelatihan, ya tentu nggak bisa. Nah, tetapi kalau kita bilang, saya mau maju dan saya mau mencoba. Ketika kita sudah katakan saya mau maju dan mau mencoba, baru maunya juga mau doang itu juga masih belum bisa. Harus action dilaksanakan. Akhirnya saya maju dan saya mencoba. Setelah saya mencoba, pasti ada kegagalan dan pasti ada keberhasilan. Di saat itulah kita mencoba belajar dari kegagalan. Kegagalan bukanlah suatu hal bencana. Kegagalan adalah menunjukkan kepada kita untuk kita lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Nah, tapi kan kamu tahu sendiri, ketika kamu gagal, orang-orang melihat kamu seperti apa, dan di situ pergolakan batin kamu. Apalagi ada marahin kamu, ada yang membuat kamu ciut, kecil. Tapi kalau kamu membesarkan hatimu, kamu akan bisa belajar dari kegagalan itu. Bahwa orang yang memperhatikan kamu, orang yang memecut kamu adalah orang yang berjasa kepada kamu, sehingga sekarang kamu bisa berdiri dan bisa tegar, dan terus melakukan apa yang ingin kamu capai. Nah, itulah. Terkadang kita ini lupa gitu. Kita lupa, bilang saya disakiti oleh seseorang, dan rasa sakit itu masih terus menancap di dada kita, di hati kita. Padahal orang yang menyakiti kita itu juga nggak ada niat untuk menyakiti kamu sampai kamu habis-habisan. Tapi orang yang menyakiti itu adalah memberikan peluang bagi kamu untuk belajar. Bahwa bagaimana kamu bisa bangkit dan merasakan supaya tidak disakiti lagi. Orang menyakiti kita karena satu, mungkin dia iri sama kita. Kedua, atau kita banyak masalah, sehingga dia menunjukkan masalah kita di mana. Ketiga, mungkin dia memang benci sama kita, tapi kalau kita tidak membenci dia, dan kita belajar menerima kebencian dengan utuh, dan kita membalasnya dengan cinta kasih, maka di sini adalah menguji bodhisatwa kita, yaitu paramita. Paramita kesabaran, paramita sepe, cinta kasih, kita bisa bertambah. Bisa nggak kita mewujudkan hal itu? Kalau kita bisa, ya berarti kamu lulus, gitu. Kalau tidak bisa, ya mungkin tidak ada kita yang sekarang. Jadi bagi saya ya, anak SMA itu kan masih masa pencarian. Ada orang bilang saya mau jadi bisnismen. Tapi gimana mau bisnis? Ngomong aja dia nggak bisa. Untuk bicara aja dia malu. Sehingga tipenya ya nggak mungkin bisa bisnis. Karena orang bisnis itu kan dia harus transaksi. Dia juga harus melihat peluang. Dia harus memasarkan. Kalau kitanya malu ngomong, introvert, dan kemudian merasa tidak ada semangat untuk mewujudkan itu, apalagi kita nggak bisa belajar dari yang namanya keberanian saya untuk keluar. Akhirnya saya nunggu aja, biarin aja orang cari saya, bukan saya yang cari orang. Nah, akibatnya dia juga tidak akan bisa maju. Nah, jadi untuk maju itu banyak faktor yang mendukung kita untuk terus melangkah ke depan. Yang di belakang semua adalah pelajaran. Yang di belakang adalah yang memacu kita, yang membuat kita tersadarkan. Dan yang saya ambil topik di diri kamu adalah bagaimana awal start untuk menuju kesuksesan adalah dari tekad dan bakti. Karena saya tahu kamu dari kecil udah punya tekad yang mulia untuk membahagiakan orang tuamu. Bahkan kamu mau mengangkat orang tuamu bisa jalan-jalan keliling Indonesia, bahkan kalau bisa keliling dunia. Itu cita-citamu. Sehingga apa yang kamu tekadkan, apa yang kamu inginkan, dan rasa bakti itu kemudian terjawab perlahan-lahan. Satu lembar demi lembar, kehidupanmu akan tertoreh dengan suatu hal perjuangan. Kata perjuangan. Ya, betul? Ya, silakan dilanjut. Betul. Ya, jadi sebenarnya yang menarik itu kalau ditarik dari kehidupan saya dulu, ya, maksudnya kan kami ini bisa dikatakan saya lahir itu dari keluarga yang cukup kekurangan lah. Jadi dulu papa pernah buka usaha lalu bangkrut, dan kita pun makan susah, kondisi tinggal di rumah pun minimalis gitu ya, so. Minimalis. Iya. Dan saya juga mau sekolah di tempat-tempat yang bagus itu tidak bisa. Jadi akhirnya saya sekolah di yang bisa dikatakan itu
sering dijahilin. Pokoknya saya dulu pernah sempat komplain sih tentang kehidupan ini. Maksudnya kenapa sih saya lahir dari kondisi yang tidak enak. Teman-teman saya mau apa bisa dan saya nggak bisa. Dan semua Iya. berubah sih ketika mengenal Dhamma Su ya. Jadi benar-benar kalau bisa dikatakan ini 90%, 99% Dhamma membuat perubahan yang drastis bagi hidup saya. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau dulu tidak mengenal agama Buddha. Jadi maksudnya mungkin orang punya jalan kesukses, jalan keberhasilan itu bisa beda-beda. Nah, menurut saya keberhasilan saya itu 90% campur tangan nilai-nilai Dhamma. Nilai-nilai Dhamma maksudnya tentang ya bisa ke wihara, semua belajar dari wihara sih itu. Bisa diajarkan mentor-mentor, ketemu suhu dan lain-lain itu semua dari lingkungan Buddhis. Nah, jadi ya, pokoknya Buddhis membuat saya berubah sih kehidupan. Walaupun memang sekarang belum berhasil banget, tapi minimal lebih baik dari dulu Su. Minimal Ya, lebih kayak baik. contoh Ferdi Kawi lah kita lihat ya. Kan kalian satu angkatan ya, kalau nggak salah ya. Nah, dengan Ferdi. Atau dia lebih senior atau kamu lebih senior? Sama Ferdi lah lebih levelnya senior Su. kayaknya. Oh, Ferdi lebih senior. Iya. Model-model kayak anak yang udah kelihatan dari masa SMA-nya. Ini udah kelihatan aktif. Masa kuliahnya juga dia mulai aktif, mulai leading, mulai ada kelihatan bakatnya. Nah, ini adalah masa-masa pembentukan. Dan ketika dia mencoba untuk membuat self branding untuk dirinya sendiri atau personal branding, dan itu sudah terbentuk dan dia terus mengusahakan itu impiannya dengan kemampuannya dan segala macam, dan akhirnya terwujud. Dan ketika ini terwujud, baru satu pintu dibuka, ya kan? Nah, kenapa kamu bisa membuka pintu ini? Karena kamu memang punya tekad untuk masuk ke dalam pintu itu. Kalau nggak ada tekad itu, mungkin kamu nggak pernah selamanya berani untuk membuka pintu itu. Betul kan? Kayak kamu, pintunya adalah MC atau Master of Ceremony. Dan si Ferdi adalah icebreaker. Pada zaman dulu kayaknya nggak ada loh yang memikirkan untuk menjadi icebreaker. Betul kan? Dan dia bisa kepikiran. Itulah think of the box gitu istilahnya. Dulu siapa yang mau jadi icebreaker? Dan icebreaker itu cuma dalam game, cuma dalam hal-hal yang ya dalam pendidikan atau diklat atau apa. Memang udah ada istilah icebreaker. Tapi nggak ada orang yang mau menempatkan menjadi icebreaker number one gitu. Dan dia menjadi motivasi untuk bisa diundang kemana-mana dan segala macam. Dan kamu juga melangkah di MC. MC mungkin dari Jambi diawali. Dan pertama dari wihara, lalu kemudian dari lingkungan, terus kemudian pernikahan. Setelah pernikahan, mulai berjenjang dalam acara-acara besar. Acara-acara besar mungkin sekarang udah mulai bisa merambah kalau ada namamu masuk ke media sosial, berteman dengan orang-orang yang lebih senior lagi dengan kamu, dapat bimbingan, dan mulai eksis, dan kemudian mana tahu nanti kamu akan dipanggil ke daerah. Ya kayak kemarin kan sama Ko Fauzi ya. Nah, sebetulnya saya harusnya kemarin jam 8, tetapi kata Ko Fauzi, aduh, flyer udah disebarin suhu, bagaimana? Ya saya bilang mohon maaf sebesar-besarnya karena ada orang meninggal. Kalau orang meninggal kan nggak ada jadwalnya, kata saya. Kalau jadwal kamu masih bisa dijadwal atau di schedule. Kalau orang meninggal masa ya entar dulu ya karena suhunya mau live, jadinya saya nggak jadi meninggal. Kan nggak mungkin, saya bilang. Nah, jadinya dalam hidup ini tetap ada goal setting dan kamu sudah membuka pintu itu. Setelah pintunya dibuka, kamu harus masuk. Dan ketika kamu masuk dan melihat, oh ya, ternyata ini loh yang saya impikan, ini loh yang saya inginkan. Dan di situ kamu baru buka pintu, ketuk pintu, buka pintu, dan kamu harus masih belajar banyak banget. Sebelum pintunya terbuka, kita belajar atau hanya berandai-andai atau berangan-angan, kira-kira di dalam pintu itu ada ini. Ya kan? Itu kan perkiraan. Tapi setelah pintunya dibuka dan kamu masuk, oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata juga tidak seperti sepenuhnya yang saya duga. Dan ternyata di dalamnya itu lebih luas lagi. Dan ternyata kemampuan kita juga harus ditingkatkan lagi. Nah, inilah proses belajar. Belajar setelah membuka pintu. Sebelumnya ada belajar untuk mendekati pintu itu. Kita membutuhkan pembelajaran dalam hidup kita untuk mendekati pintu dari yang kita cita-citakan. Setelah kita berhasil membuka pintu, ya nggak harus bangga juga. Tapi di situ saya baru mau memulai membuka pintu. Saat kita baru mau memulai membuka pintu, kita sudah menyadari siapa kita, kemampuan apa kita. Karena kita sudah punya kuncinya. Dan saya melihat baru mau melangkah masuk lewatin pintu.
ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita pikirkan, dan mau nggak kita melangkah terus maju ke dalam. Jika kita mau melangkah ke dalam dan kita bisa lihat, oh ternyata lebih luas lagi, banyak yang harus saya pelajari lagi. Jadi kita tidak jatuh ke dalam kesombongan, dan kita mau belajar menghargai orang-orang yang membimbing kita di dalamnya, dan kita mulai bisa melihat peluang-peluang apa, sehingga saya bisa melihat lagi di depan itu ternyata ada tangga. Orang bilang batu loncatan, ada orang bilang tangga kesuksesan, ada orang bilang tangga karir. Nah, mau nggak kita mendekat ke tangga? Kalau saya mau melangkah terus untuk mendekat ke tangga, berarti saya sedang mengupgrade diri saya, bagaimana caranya agar saya bisa mencapai kesuksesan. Nah, dari sini. Udah sampai tangga, masih harus berpikir lagi. Tangga ini berapa tinggi ya? Siap nggak saya untuk naik ke atas ini? Batin saya kan baru melihatnya rata. Nah, sekarang kalau saya naik, berarti saya bisa tetap menatap ke atas dan saya bisa melihat ke bawah. Apakah saya takut ketinggian? Dalam arti kata kalau saya sukses, saya juga takut menjadi orang berhasil atau menjadi bintang. Kan ada orang yang begitu kan. Disinilah perjuangan terus menerus terjadi dalam pikiran kita, dalam motivasi kita, dan dalam hidup kita. Kalau kita bilang, saya siap naik ke atas, lakukan. Konsekuensinya apa? Nah, untuk naik, tidak seperti turun. Naik itu harus butuh tenaga, butuh otot, butuh perjuangan. Dan sudah naik pun di atas, Anda lebih tahu lagi, semakin tinggi katanya angin akan bertiup semakin kencang. Yang iri sama kita juga banyak. Yang tidak suka sama kita juga ada. Yang membuat kita gesek supaya kamu jatuh juga ada, ya kan? Karena dari atas ngejatuhin orang lebih enak jatuhnya. Lebih sakit dan lebih jauh gitu. Dan hati-hati ketika kita di atas, ego kita ini juga akan bermain. Wah, saya hebat, saya sukses, saya apa. Padahal di atas langit masih ada langit. Kita baru naik tangga 1 lantai, orang udah punya 6 lantai. Ketika orang ada di lantai 6, dia udah bangga. Ternyata ada yang lantai 12. Lantai 12 udah senang, ada yang lantai 30. Pertanyaannya, kalau kita hanya punya 3 lantai, kita mau naik kemana lagi? Saya udah di lantai paling tinggi loh. Anda baru bisa naik ke lantai 30 kalau Anda keluar dari lantai yang 3 lantai itu, berjalan mendekati ke lantai yang 30, dan Anda mencoba naik untuk sampai ke level 30. Begitu kan? Jadi jangan merasa kita di lantai 3, tapi memandangnya saya sudah di lantai 30, dan saya menciptakan seolah-olah saya sedang berada di lantai 30. Boleh, itu impian. Itu impian. Tapi kamu harus melakukannya, kamu harus mendobrak dan berjalan menuju gedung yang punya lantai 30. Dan masuklah ke sana, naiklah ke sana. Capailah cita-cita kamu sampai di lantai 30. Nah, oke. Ngerti nggak ya maksudnya yang saya sampaikan? Paham ya? Paham, Su, paham. Mana tahu kamu nanti udah di lantai paling atas. Amin, Sob. Oh. Itu start perjalanan hidup. Karena saya kenal kamu banget dari dulu ya, kamu juga nangis sama saya udah berapa kali ya kan. Galak loh saya, ayo siapa mau jadi murid. Iya, tapi ini kenangan, semua adalah hal yang indah. Jika kamu dulu malu-malu, ngomong aja kamu nggak bisa nangkep mata gitu pada saat itu ya. Lalu saya udah lihat, ini kenapa? Oh kamu duduk aja. Kenapa duduk? Coba lihat. Tapi sekarang kamu sudah bisa melihat audiens. Lebih lagi dari hanya melihat mata saya, kamu bisa melihat dunia, kamu bisa melihat yang lain, dan kamu sudah melihat potensi diri kamu. Dan itu sudah kejadian sekarang. Setelah puluhan tahun. Saya juga sama, saya juga sedang belajar dan belajar terus. Ya kan? Udah next level sih, Su. Udah jadi kepala wihara. Mana? Biasa. Kepala wihara bukan prestasi. Prestasi itu di sini. Prestasi itu adalah di hati. Jika kita lebih besar hati, kita mau menerima kekurangan kita dan menambah kebaikan kita, dan kita mau berusaha mengatasi kekurangan kita, itu prestasi. Tapi hati saya masih belum bisa untuk lebih maju lagi. Kenapa? Karena kita masih terus belajar. Jadi saya nih kayak gini, ini jadwal belajar saya. Jadi jangan dipikir ini acara suhu untuk suhu jam. Bukan, saya sedang belajar. Saat ini saya belajar sama kamu. Dan saya itu cuma baru pembukaan doang. Karena biasanya 30 menit di depan pesan-pesan.
Selebihnya nanti kamu yang ngajarin saya. Aduh, jangan sih. Yes. Oke, Suwandi. Bakti, kita ngomong tentang bakti tadi. Orang tua. Hmm. Apa arti orang tua buat kamu? Dan sekarang apa bakti yang sudah berhasil kamu lakukan terhadap orang tua? Bakti bagi saya, orang tua bagi saya sih segalanya sih ya. Maksudnya hari ini, eh, kalau orang bilang kan dulu saya selalu dibilang sama mentor-mentor, sama orang-orang yang sudah berhasil, dibilang kalau mau berhasil itu harus ada tujuan, ada goals. Ya, Saya setuju betul. itu betul. Jadi semua orang harus ada goals. Tapi di balik goals itu harus ada namanya alasan. Jadi kadang banyak Yes. orang yang eh, Reason. menuju goalsnya itu berhenti di tengah jalan karena alasannya nggak kuat. Nah, yang membuat saya Ya, sampai hari ini adalah saya itu punya goals, tapi saya juga punya alasan. Jadi kalau orang bilang apa sih masih terus kayak orang gila kerjanya dan apa ambisi gitu kan, ambisi karena ada alasan sih, alasannya ya kembali lagi ke orang tua kan, baik-baik ke orang tua karena maksudnya orang tua saya itu lahir dari keluarga yang bisa dikatakan kurang baik ya, kurang baik. Mereka kurang secara pengetahuan, finansial dan lain kurang baik. Dan karena yes. saya sudah tahu bahwa berbakti itu adalah nomor satu, ya kan? Maka ya selama mereka masih ada, ya saya ingin apa? Coba membuat secara duniawi mereka lebih baik. Tapi bukan hanya duniawi saja, saya juga Hmm. senang maksudnya kayak dulu mereka belum mengenal Buddha Dhamma, mereka nggak percaya tentang hukum karma. Nah, pelan-pelan semakin ke sini mereka sudah percaya. Dulu kita di rumah nggak punya altar, sekarang kita di rumah ada Ya, altar, dan kita sembayangnya pun juga Triratna, ya kan? Ada patung Buddha, Kuang Im dan lain. Kita percaya, sudah percaya, orang tua sudah mulai percaya. Karena saya pernah baca di Sigala Wada Sutta kalau nggak salah, hmm. salah satu cara berbakti adalah dengan memperkenalkan dhamma kepada orang tua. Ya, Itu nggak tahu apakah benar terus di Segala Wada Sutta. bukan. Dulu sih pernah, saya pernah dengarnya Kalau seperti ada itu suta sih. adalah penghormatan. Nah, penghormatan anak pada orang tua, menjaga kekayaan orang tua, dan mengajak anak, orang tua yang punya tugas untuk mengajak anaknya untuk ke arah kebaikan. Dan ada tugas anak adalah apa namanya, tidak melawan orang tua lah gitu. Dan di situ. Jadi memang ada orang tua membimbing anaknya, tapi boleh dikatakan anak membimbing orang tua atau mengajak orang tua lebih baik juga, yes, itu lebih luar biasa. Ya. Dan Jadi terakhir ya anak adalah menjaga kehormatan orang tua dan anak bisa merawat orang tua bahkan setelah orang tua meninggal. Ya. jadi kalau Ya sekarang nggak apa-apa, ya Bang. Hmm. lebih ini sih maksudnya kalau ketika lagi capek ada masalah ya kembali lagi kenapa sih mau berbuat seperti ini alasannya untuk orang tua ya makanya bergerak lagi jadi saya dulu pernah Hmm. sempat berandai-andai berhalu-halu kalau misalnya orang tua nanti suatu saat tidak ada apa yang akan terjadi. Nah ini eh, cukup bimbang ya karena memang Hmm. alasan paling kuat itu adalah orang tua sih orang tua yang paling Yes. paling kuat sih sebenarnya ya itu orang tua sih alasan yang paling kuat. Orang tua tidak ada, kamu tetap bisa berbakti. Bahwa kamu bisa apa namanya, secara realnya nggak ada depan kita. Tapi tidak realnya, mereka kan terus memantau kamu. Apapun keberhasilan di dunia ini yang kamu lakukan, orang tua itu tetap akan dukung kamu. Dan lebih luar biasanya lagi adalah, kebaikan apapun yang kamu lakukan di dunia ini, orang tua itu yang paling nomor satu mendapatkannya. Dan ketika dia melihat anak yang berhasil, orang tua kita akan jauh lebih bangga dan lebih berhasil lagi di alam sana. Mungkin bisa naik tingkat, mungkin bisa tambah berbahagia, itu dia. Jadi keberhasilan adalah satu cara supaya kita bisa membahagiakan orang tua kita, baik masih hidup maupun sudah tidak ada. Dan jangan pernah lupa, yang selalu mendukung kita, yang membackup kita, yang tidak kelihatan ya maksudnya. Nah ini baru berdua nih, baru ini benar berdua, kok Adi benar-benar sudah keluar. Dari tadi ternyata dia muter-muter terus. Ya. Jadi sekarang yang membuat kita berhasil, ternyata leluhur kita.
Karena baktinya kita. Karena kita mengingat mereka. Kenapa? Kalau kita bicara berdoa ya untuk malaikat, atau kita berdoa untuk dewa, dewa yang tidak ada hubungan sama kita, bisa bantu kita nggak? Bisa, tetapi dia harus lihat dulu kebaikannya kita, nilai apa yang ada di kita, cahayanya kamu, layak atau tidak layak dibantu, itu mereka pasti akan bantu kita. Tapi masih ada syarat, betul? Tapi kalau leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, terus kemudian kakek nenek kita, atau siapa mereka yang garis keturunan, dia akan terbantu karena kamu di dunia ini banyak melakukan kebaikan. Dan ketika kamu selalu melimpahkan jasa kepada mereka, ingat pada mereka, semoga mereka berbahagia. Kata-kata semoga semua mereka bahagia aja, itu sudah membuat mereka senang. Dan mereka itu akan selalu dukung kamu. Dan yang pendukung kita paling utama ya mereka. Tanpa diminta. Cuma kadang-kadang orang gitu ya, udah dibantuin, kita lupa pula sama berterima kasih kepada mereka. Ini kesuksesan saya kok, ini kehebatan saya, ini perjuangan saya. Padahal mereka juga nggak minta untuk dipuji. Loh, kalau kamu tidak saya dukung, kalau kamu tidak saya berkati, kalau kamu bisa aja loh makhluk-makhluk itu bikin semuanya jadi gagal. Misalnya, kamu mau usaha nih, tiba-tiba udah ketemu sama klien. Pikiran saya nggak suka, saya ada makhluk yang tidak kelihatan kan? Saya adalah leluhur kamu, saya adalah keluarga kamu yang sudah meninggal karena kemarahan terhadap anaknya atau keturunannya. Saya bilang, batal. Saya ubah orang itu berubah pikiran. Hipnotis saja bisa, apalagi alam lain mempengaruhi orang lain. Tapi kalau saya senang sama kamu, saya blessing kamu, saya mau keturunan saya sukses, dan saya kan happy dong, karena kamu selalu baik banget dan kamu tulus. Maka saya akan berkata, orang ini tadinya mau berubah pikiran, nggak mau bisnis sama kamu, atau nggak mau jalanin kontrak sama kamu. Tiba-tiba saya memutuskan, tolonglah, bantulah ini. Teng, dia bisa berubah pikiran. Teng, tiba-tiba kontrak sudah jalan. Dan begitu udah kontrak udah jalan, nanti baru dia sadar, oh ya, saya ternyata sudah nerima kamu. Dan kamu harus bekerja, dan kamu akan menunjukkan performan kamu. Sekali lagi, mereka bisa bantu. Tapi yang menjalani adalah dirimu sendiri. Dan yang menunjukkan performance adalah dirimu sendiri. Karena mereka kan nggak bisa bantu kamu bekerja. Iya, Tapi bisa mempengaruhi pemikiran orang. Ya, itulah. Yang orang nggak tahu. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena dari banyak bukunya Aiko Gibo, yaitu orang yang bisa melihat. Mata kanan dia kan hampir buta. Dan telinga kanan dia udah tuli, tapi telinga kanan dia udah tuli, telinga kiri dia bisa mendengar alam lain, dan mata kiri dia hampir tidak bisa melihat, hampir buta, tapi mata kanan dia bisa melihat. Nah, dari sinilah dia berkata, ternyata di balik orang-orang besar adalah keluarga mereka sendiri, yang kemudian ingin mengucapkan terima kasih, ingin membantu, atau ingin membahagiakan keturunan. Jadi kamu jangan bilang, kalau nanti bagaimana ya? Sama aja. Sama, tidak ada perbedaan. Jangan pernah membeda-bedakan orang tua yang masih hidup atau dia sudah meninggal. Kalau masih hidup, kamu sokong. Udah meninggal, kan udah nggak ada ini. Udahlah, kita hemat. Kita nggak usah melakukan kebaikan atas nama mereka. Justru sebalik. Di saat kita semakin kuat, di saat kita semakin besar, bahkan disitulah kita harus semakin berjuang. Ya, nah, begitu. Siap, Su. Yes. Terima kasih. Dan apa lagi yang mau disampaikan? Masih lama waktu kita nih. Kalau saya sih mengatakan kalau dalam bidang, maksudnya mengerjakan sesuatu sih, Su, ya. Saya setuju dengan satu konsep yang namanya cetana sih. Jadi mungkin Kehendak. jadi mungkin Iya. banyak sih saya lihat sih banyak teman-teman saya juga yang seprofesi dengan saya, lalu atau teman-teman yang mengerjakan sesuatu punya goals-nya sama, tapi kadang niatnya yang berbeda itu juga punya hasil yang berbeda. Jadi walaupun goals-nya sama, cara kerjanya juga sama, tapi kalau niatnya berbeda, itu hasilnya juga beda. Dan syukurlah, maksudnya di Buddhis kita diajarkan begitu. Jadi memang kalau dalam hidup ini menjalani proses kehidupan dan diimbangi dengan pengetahuan Dhamma itu akan baik sekali sih, Su. Beruntung sekali juga sih bisa mengenal Dhamma.
Yes, luar biasa. Jadi sekarang kamu ingin berterima kasih kepada 5 orang atau 10 orang yang telah membawa kamu sampai ke jurang, ke jurang kebahagiaan maksud saya. Dalam langkah seperti ini sampai saat ini, ada 10 orang yang ingin kamu pilih. Siapa saja yang telah Oh, banyak berjasa Suhu. dalam mimik? Ya, saya Banyak milih Suhu. 10 dulu, 10 dulu. Ayo coba. Banyak, salah satunya Suhu ya. Oh, saya Itu nomor Suhu. 10 itu. Saya nomor 10, paling bawah. Nomor 1, Yang pasti pertama orang tua pasti ya. orang tua. Yes, Orang tua, oke. lalu eh, Suhu juga ya, maksudnya mentor dalam kehidupan kan. Ya. Tuh, banyak Suhu. Kalau mau disebutkan, Itu baru 2, ya sebutin. Yang benar-benar eh, berhasil menurut kamu. Dan di momen ini kamu bisa mengucapkan terima kasih atau mengucapkan sesuatu. harus Susah loh milih 10 orang ini. sebut namanya Suhu. Iyalah, namanya apresiasi. Atau kalau nggak sebut nama ya kamu bilang ada sosok yang seperti ini gitu. Apa yang Ya membuat Pak. dia sampai membuat kamu terkesan atau mendorong kamu gitu. Nggak Ya perlu kalau yang sebut pertama nama, sih gitu. orang mama papa, lalu adik Yes. saya, Mama, papa terus udah 2. Ya, adik kamu 3. adik saya, Suhu Ya, Sengping, Suneng Siu, Suhu. Saya nomor 10. janganlah Suhu. Lalu Ya, eh, teman saya juga ada, musuh saya. ya, yes. Bukan musuh saya sih. Saya sih nggak menganggap musuh, tapi mungkin karena jalinan jodoh kurang baik. Pokoknya apa yang saya Ya, lakukan selalu kalau salah. diusilin. Ya, Ya, diusilin. itu Tapi dewa datanya dan dia adalah sparring partner kamu dan dia yang bisa mensukseskan kamu mencapai ya, cita-cita. Dewa tapi Data dia berhasil membuat petapa Gotama menjadi Buddha. Tanpa ya Dewa Data, maka tidak ada Buddha. uh, dia yang Yes, selalu pokoknya kita kerjakan sesuatu diusilin. Nah, tapi itu yang membuat kita ya, terus berkembang kan Su ya. bermotivasi. Iya, betul. Motivasi. Lalu teman-teman saya yang memiliki level lebih tinggi, mereka yang juga membuat Yes, saya bisa melihat lebih lagi. Memang bersyukur, ya. tapi buat Mm, lebih lebih up lagi. semangat. Ya, Itu baru sih Su. 8 tuh. 2 lagi. Eh, ya kalangannya itu aja sih Su. Konteksnya. Ya mungkin kan musuhnya Ya, ada lebih dari 2 orang-orang oke. yang baik Tuh yang sayang lebih. sama kamu, yang ketika kamu down, dia hadir menemanimu. Itu lagi nonton juga orangnya di sini. Ya kita tahu ya katanya ini adik kita, ya adik kita loh gitu ya. Jadi ingat ya, siapapun itu, kamu bisa 10, 20, 30, 50, bahkan 100. Misalnya orang-orang yang kalau disuruh tulis nama. Tapi yang paling pertama adalah ingat diri sendiri dulu. Iya, memang orang tua penting banget dalam hidup kita, tapi kita lupa menyebutkan diri kita sendiri. Jadi saya harus berterima kasih pada diri saya sendiri, karena saya sudah bisa berjuang untuk mengatasi diri kita sendiri. Dari yang tadinya nggak berani menjadi berani, dari yang tadinya takut jadi bisa maju, dari yang tadinya malas bisa jadi rajin, dari tadinya pembangkang menjadi penurut, dari tadinya keras menjadi lembut, dari tadinya pandangannya pendek menjadi panjang, dari yang tadinya kita ini penuh dengan emosi, tiba-tiba bisa berubah menjadi lebih lembut, dari tadinya kita senggol udah nggak suka, sekarang senggol malah kita rangkul, dari tadinya kita gampang membenci, sekarang kita mudah mencintai. Ini adalah dirimu sendiri yang berubah, bukan orang lain. Karena Su. kamu mau merubah diri kita, kamu mau merubah hidupmu sendiri, maka baru kondisi-kondisi dari luar itu akan mendukung. Kondisi-kondisi orang yang mau mengangkat kamu, kondisi-kondisi orang yang mau memberikan kesempatan kepada kamu, kondisi orang yang kemudian mendorong kamu di saat kamu jatuh, dia membangkitkan kamu, mengangkat kamu, dan dia bisa memberikan tempat kepada kamu, bahkan bisa memberikan panggung kepada kamu. Itu adalah kondisi di luar daripada diri kita, karena perubahan yang terjadi dalam diri kita. Ini yang banyak orang lupakan. Kebanyakan orang terus ngelihatnya keluar kan, bahkan ada ya udah sukses nih ya Suandi, udah sukses tapi dia masih menyalahkan dirinya dia sendiri. Ada loh, kenapa dulu gua nggak
kenapa nggak dari dulu, kenapa dulu gua nggak begini, kenapa begini, terus kenapa sekarang saya kurang begini. Dia terus komplain pada dirinya. Sehingga di luaran sudah dukung dia, tapi dia sendiri yang neken. Bukan neken ego ya, kalau neken ego bagus ya, tapi dia yang neken sendiri, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya kayaknya nggak kuat, saya nggak sabar, dan saya nggak bisa gimana-gimana. Ya itu diri kita sendiri lah yang kemudian akhirnya memberikan blocking buat langkah kita ke depan. Yes. Bandi, panas emang. Apa lagi? Apa yang mau kamu sampaikan? Kata-kata motivasi apa yang terus terngiang dalam diri kamu? Terus cerita apa yang dalam hidup kamu itu paling menyentuh banget atau mengalami perubahan? Boleh di-sharing kepada kita. Kalau saya sih sebenarnya saya mengalami sebuah penurunan tapi untungnya saya menyadari. Maksudnya dulu ketika saya memulai merintis, pokoknya udah sambil kuliah kan, sebenarnya dari kuliah saya udah kerja sih dari kuliah sambil bekerja untuk biayain kuliah sendiri. Tapi setelah kuliah kerjanya lebih fight lagi kan, lebih fight lagi. Nah tapi fokusnya dulu itu hanya untuk orang tua. Jadi pokoknya apapun yang orang tua mau saya berikan. Nah tapi tidak tahu kenapa hukum alam itu bekerjanya berbeda. Semakin saya berikan, semakin banyak yang saya dapatkan, bahkan malah berlebih-berlebih. Nah ini saya baru menyadarinya Pokoknya dulu pingin bawa orang tua jalan-jalan, padahal ibaratnya tabungan pun masih pas-pasan gitu kan Tapi ya pokoknya lakukan, akhirnya luar biasa. Nah tapi semakin dewasa, ini pengakuan dosa sih Kalau semakin dewasa kan banyak yang diinginkan, banyak yang dipersiapkan kan seperti wah ini nanti harus misalnya kalau tetap di keputusan kehidupan rumah tangga, butuh menikah dan lain-lain, butuh biaya, pun harus perlu dipersiapkan dan lain-lain. Perencanaan. Perencanaan. Sehingga banyak yang perhitungannya lebih tinggi perhitungan orang tua lebih tinggi. Iya betul. Nah akhirnya saya berpikir kok begini ya, malah salah. Harusnya kan sebenarnya tujuan hidup saya itu adalah untuk membahagiakan orang tua. Ya harusnya ke arah sana, bukan untuk diri sendiri, dan kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin punya rencana lain. Nah ini saya untung baru beberapa hari lalu sih saya menyadari itu bahwa ya harusnya saya harus seperti dulu, tetap semakin dewasa harusnya effort yang diberikan untuk orang tua yang harusnya perlu diperhatikan, perlu diservis lah ya harus lebih gede. Tapi ini namanya kehidupan ya, Suandia. Kita boleh punya pikiran seperti itu bagus. Tapi kita juga lihat realisasi. Kalau anak sepenuhnya orang tua itu adalah anak yang berbakti. Tapi di saat kamu sudah misalkan memiliki calon pasangan, nah di sanalah kadang-kadang ada pecah perhatian. Antara perhatian dengan pasanganmu atau perhatian dengan orang tuamu. Di saat kamu lebih cenderung ke pasanganmu, orang tua bilang, kok Suwandi nggak ada ya, kok Suwandi sudah lupa ya, atau waktunya kurang ya bersama dengan mereka. Dan ketika nanti kalian menikah pun, ingat saat kalian menikah, orang tuamu itu ada dua loh, bukan cuma satu. Saat kamu menikah, kamu tiba-tiba punya orang tua baru. Dan ini juga adalah orang tua kamu. Dan kalau kamu hanya mikirin ke blok kanan, tidak memikirkan ke blok kiri, bagaimana perasaan istrimu? Istrimu mengatakan, inilah keluarga saya, ini orang tua saya. Tapi kamu bilang, saya ini berjuang dari kecil, ini untuk orang tua saya, yang kanan. Jadi ya wajar dong, saya memberikan perhatian saya sepenuhnya. Tapi di sini kita bukan bicara membagi cinta ya, tetapi kita akan berbicara ketika kamu menikah, ini adalah juga orang tua kamu. Sehingga perhatian kita bisa balancing, bisa sama, memperhatikan pasangan kita, memperhatikan kedua orang tua kita, dan disitulah bisa disebut berbagi, dan nggak usah hitung-hitungan. Kita punya apa, dan lagi kemana, lagi ingat apa, silakan, lakukan. Asalkan mereka semua bisa berbagi ya. Udah. Hari ini kamu membahagiakan di sini, di sana bisa cemburu. Ya nggak juga, besok kamu bisa bahagiakan di sana. Jadi hidup itu balancing menurut saya, jauh lebih bijaksana dibanding kita terus nggak bisa. Pokoknya saya ini harus begini. Oh iya. Akhirnya
Kamu berhasil di keluarga untuk ngangkat keluargamu, tapi istrimu akan teriak-teriak, "Woi, ini saya juga punya orang tua. Masa saya nggak boleh begini? Masa saya nggak boleh ke sini, sini?" Akhirnya ada yang begini loh. Oke, kita sepakat dua-duanya bekerja. Penghasilanmu buat orang tuamu, penghasilanku buat orang tuaku. Akhirnya kita jadi punya orang tua doang, satu. Bukan orang tua dua. Dan ada yang bilang juga akhirnya jadi keributan adalah orang tua dan mertua. Ada perbedaan antara orang tua dan mertua. Padahal menurut saya ketika kamu menikah, satu adalah anak yang dari kandungan dilahirkan dan dibesarkan, satu adalah anak yang lahir spontan. Ya, orang tua yang lahir spontan dan merawat dan menjaga kamu itu juga orang tua, ya kan? Nah, walaupun kamu sudah berkeluarga sendiri. Oke, mungkin itu bisa jadi panutan buat kamu. Bukan panutan lah. Kamu pegang prinsip keseimbangan, balancing. Sehingga nanti kamu nyari pasangan juga jangan menuntut, pasangan saya tidak menghargai orang tua saya. Oke, kita bubar. Tapi kamu juga harus bisa menghargai mereka, gitu ya. Nah. Ya, Swandi, apalagi? Siapa lagi yang mau ingin kamu katakan atau pengalaman apa lagi? Tentang kegagalan. Nah, jadi maksudnya kalau orang kan sekarang ketemu saya itu banyaknya diet yang enaknya ya. Wah, sekarang ini ya, udah ini ya, Keren udah. ya. Oh, iya, iya, iya. Nah, Karena tapi saya juga ngeliat kamu begitu, Swandi. Dulu kan ngeliatnya anak-anak. Sekarang, keren ya, Swandi ya, keren ya. Tapi kalau udah megang mic, kamu udah jadi kayak sosok yang wow gitu ya. Itu prestasi kamu. Betul. Orang ada yang begitu kok. Jadi wajar. Terus? nah, lalu ya tidak salah sih, maksudnya wajar, masih manusiawi lah sih, Yes. orang melihat hasil kan, melihat hasil. Tapi yang untuk sebagai bahan pembelajaran sih adalah banyak proses yang dilewati, dan saya selalu belajar sih untuk melihat seseorang itu dari prosesnya, dari kenapa sih dia bisa seperti ini, misalnya kayak kenapa sih Su bisa jadi kepala wihara, pasti ada proses yang kan, pasti kan lagi itu yang lagi trending topik trending topik. Nanti ke Jambi lah, nanti ke Jambi kita ngumpul lagi reuni. Ya, terus? Ya, jadi maksudnya ya saya selalu melihat, kenapa ya bisa seperti ini, pasti sudah melewati proses-proses ini, sudah melewati kegagalan dan lain-lain. Nah, itu yang menarik sih, Su. Ya, jadikan kegagalan sebagai teman dekatmu untuk selalu berefleksi. Bukan refleksi kaki pijit, tapi melihat ya, refleksi. Kenapa saya bisa emosi? Kenapa saya bisa marah? Terus emosi ini kalau jadi negatif kan merusak. Wah, ternyata saya nggak ada ininya, percuma nih saya ikut meditasi, saya ikut ini, ternyata saya masih bisa marah, ternyata saya masih bisa emosi. Tapi jadikan itu pelajaran. Oh ya, berarti kamu harus semangat lagi meditasinya. Semakin mengenali diri. Kalau dulu sekali marah bisa sampai puluhan jam, kalau sekarang sekali marah mungkin puluhan menit. Besok-besok sekali marah hanya puluhan detik. Wah, lebih hebat lagi. Artinya, you are in progress. Jadi kegagalanmu adalah yang selalu memacumu. Oke, sekarang saya nggak bisa, saya harus maju. Kayak orang naik sepeda lah. Kalau kamu begitu naik sepeda jatuh, terus kamu trauma dan kamu mengatakan pada sepeda, dasar sepeda nggak tahu diri ya, kamu udah menyakiti saya dan saya kagak akan menyentuh kamu lagi. Namanya orang itu tidak akan naik sepeda, ya kan? Nah, kalau dia udah bisa naik sepeda aja, minimal dia bisa naik motor, betul kan? Betul. Nah, terus kalau dia udah bisa naik motor yang kopling atau motor yang matic, nanti dia naik mobil pun teorinya mirip dengan motor, karena dia udah bisa lihat spion kanan, spion kiri, dan dia juga udah bisa seimbang. Kalau mobil kan udah pasti seimbang. Tapi at least dia tahu gas itu harus bagaimana, ngerem itu harus bagaimana. Dan kalau dia udah bisa naik mobil, ya setidaknya dia sudah bisa lebih maju lagi untuk mencapai tujuan. Besok-besok dia tidak butuh mobil. Dia butuh pesawat. Butuh pesawat. Dan kalau ada pesawat pun ya tetap jangan sombong. Pesawat selamanya juga harus landing. Kagak bisa dia terbang terus-terusan, ya kan? Dan ketika landing ya kamu harus grounding. Ketika sudah mendarat ya kamu harus kembali lagi membumi. Ya, disinilah. Jadi kita harus belajar. Saat kamu sukses di atas, kejar dan tabung. Tabungan kebaikan itu paling penting dari tabungan dunia. Tabungan dunia habis teruslah. Iya.
Kita, iya kan benar. Tapi tabungan kebaikan dia nggak bakal berkurang, makan bertambah terus. Tabungan kebaikan itu yang tidak pernah habis ditelan oleh api, tidak pernah habis dicolong oleh orang, dan tidak pernah akan kebakar, tidak pernah akan dirampok. Itu adalah tabungan kebaikan. Bahkan dia terus berbunga dan berbuah. Kayak kamu bilang, kok sekarang tiba-tiba buahnya manis ya dan cepat sekali gitu. Kenapa? Ya karena kamu ingat, nanam satu biji, dia tidak akan balikin kemudian ketika udah jadi pohon, dia balikin lagi kamu satu biji. Kecuali kamu beli mangga. Misalnya baru nanam satu mangga ya. Baru nanam satu mangga, terus kamu beli mangga. Oh iya ya, nanam mangga di sini dapatnya cuma satu buah mangga. Karena kamu beli. Tapi kalau kamu nunggu itu berproses dan kemudian jadi pohon, oh ternyata dia balikin ke kamu itu, hanya memberi tak harap hanya memberi tak harap kembali. Tetapi setelah itu berbuah, wow, semuanya banyak banget ya. Padahal saya nanamnya cuma satu. Kejahatan juga sama. Kejahatan ketika kita berbuat jahat sekali aja, waduh, kok bertubi-tubi ya. Nah, jadi kita tetap butuh dua sisi. Setuju tuh. Yes, tinggal 5 menit lagi. Apa yang mau di-sharingin lagi? Kamu mau ngajarin suhu apa coba sekarang? Aduh, jangan sih. Ada yang, bukan dong, Saya aja ada masih hal yang, belajar. bukan, kamu kan MC, Master of Ceremony, gitu ya. Dan sekarang suhu sedang berlatih menjadi host, sedang berlatih menjadi pembicara. Ada nggak sih trik yang suhu belum punya, yang kamu pernah belajar? Katanya kan ada jangan ngelucu terus, harus serius, belajar serius, gitu. Ada Enggak tuh. sih tuh, kalau itu sih stylenya masing-masing orang. Jadi tidak kayak. Yeah. Cuman saya jadi ini secara teori benar. Sudah benar. Kalau secara untuk menjadi pribadi lebih baik sih, saya ini juga belajar dari suhu sih. Maksudnya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, jadi maksudnya walaupun saya kalau kelihatan orang kan kalau public speaking itu pandai ngoceh, ngelocos terus deh ngomong-ngomong gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang benar itu adalah ketika kita banyak mendengar dulu informasi. Sebenarnya misalnya kayak, oh ini acaranya butuh apa aja sih? Kita mendengarkan dulu sih itu. Dan itu dalam kehidupan juga baik sekali untuk dilakukan. Ketemu orang baru kita tidak lebih banyak untuk memberitahu tentang kita, tapi kita mengetahui apa sih yang mereka miliki. Lebih banyak mendengar dulu sih. Ya, dan jangan lupa, keberhasilanmu sekarang didukung oleh teman-teman yang setia bersama kamu. Baik yang masih berjalan bersama, maupun yang sudah meninggalkan, atau mereka berjalan sendiri. Tapi lihat proses dari semua itu adalah teman-teman adalah segalanya yang sangat penting buat kita. Sehingga kita juga harus kembali lagi ketika mereka membutuhkan kita, ketika mereka membutuhkan tangan-tangan untuk bantu, jangan sungkan-sungkan untuk membantu mereka. Karena kalau kita lupa dengan hal itu, loh, tangan-tangan mereka pernah menyentuhmu, tangan-tangan mereka atau ucapan pemikiran mereka pernah menolongmu. Kenapa kita nggak mau juga kembali mengembalikan apa yang seharusnya mereka pernah lakukan pada kita dan kita lakukan pada mereka di saat-saat ini atau saat-saat nanti kemudian, itu nggak boleh lupa. Iya. Nah, itu dia. Kalau kita sudah mengerti ini, maka percayalah kamu akan menjadi orang besar. Seperti Pak Ritson nih, Pak Ritson bisa join. Pak Ritson bisa join bersama kita, luar biasa. Nah, Pak Ritson semangatnya, dia membina anak-anak yang lain, yang tunanetra ya, itu tanpa pamrih loh, betul tanpa pamrih. Saya ini tersentuh dengan beliau. Nanti saya mau Desember undang dia lagi. Pak Ritson, karena masih banyak ilmu yang belum saya dengar dari beliau. Nah, itu adalah satu semangat. Orang yang kehilangan matanya tetapi punya mata hati. Kita yang punya matanya, malah kita nggak punya mata hati. Nah, ini dia. Kita balik. Jadi jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah menyakiti orang, jangan pernah membenci orang. Mungkin nanti orang yang kita benci itu adalah juru selamat buat kita. Dia ada pahlawan buat kita. Mungkin orang yang kita remehkan, dia adalah yang menolong kita, atau dia yang menjadi pemimpin kita, atau ke depan dia yang sangat berarti bagi kita. Itu. People can change, then you can change. And you cannot change if you self don't want to change.
ngomong apa sih? Iya gitu maksudnya. Kamu akan bisa berubah kalau kamu sendiri mau berubah. Kalau kamu nggak mau berubah, ya kamu tidak akan berubah. Dan semua orang pasti bisa berubah kalau kita sudah memberikan kondisi perubahan itu sendiri. Dan terima kasih waktu kita akhirnya bisa bertatap. Padahal udah 4 kali gagal ini ya. Iya. Iya, dan akhirnya kita Tidak bisa jodoh. berbincang-bincang. Dan kalau saya pernah punya salah sama kamu, mohon dimaafkan. Ini hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Jadi ya, terima kasih. Sisiasu, Dan Ame semoga Toposu, sehat selalu. kita maju terus dan sukses. Terima kasih Sukses. semuanya.